ووصينا الإنسان بوالديه. Yang komite, maka silakan disampaikan ke saya, baik itu bentuknya saran dan semangat untuk menghantarkan anak-anak kita. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Tiup angin. Sementara ranting coklat menopang dengan gagah. Ranting coklat. Suatu hari datanglah angin kencang yang berhembus
sangat kuat. Daun-daun hijau mulai cemas. Mereka bergoyang semakin keras hingga beberapa dari mereka hampir terlepas dari ranting coklat. Yang lainnya cuma koordinasi dengan Walas dan yang lainnya. Mungkin perlu kenal juga dan bukan mungkin lagi ayah bunda harus kenal juga dengan Walas-Walas yang lain atau guru-guru yang lain sehingga kalau ketemu di jalan gitu ya pas-pasan atau Kenapa itu sangat ini penting ada buat kami? gurunya. Karena kami ingin ayah bunda di rumah juga memonitor kehadiran anaknya, apakah ini anak saya sering telat atau kok jam segini belum pulang gitu, belum ada laporan tapping pulang gitu, seperti itu. Nah, Bapak-bapak membeli susunya, membeli vitamin, membeli makanan dan lain-lain. Sebelum di SMP, dia TK dulu, mungkin bahkan ada yang playgroup anaknya, lalu SD. Perjalanan beberapa tahun setelah si anak lahir harus mendapatkan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan tepuk tangan untuk diri masing-masing sebagai parent ya. Masya Allah. Jadi yang pertama, apa yang pertama? Ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, anak Bapak dan Ibu. Kurang lebih 2 pekan sebelumnya, saya juga bertemu dengan anak Bapak dan Ibu di sini. Saya ngisi tentang kesehatan mental kepada mereka ya. Dan di situ saya bertemu dengan anak-anak yang sudah hafal juz 30. Sekarang yang saya besarkan sekarang adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri ini generasi apa? Generasi apa? Milenial ya. XY gitu lah. Intinya kita milenial, sama lah ya, kita sama semua. Milenial. Oke, sampai sini kita lanjut. Nah, sedikit saya sampaikan tentang generasi Z. Ini nih karakteristik generasi anak-anak kita nih. Ya, yang pasti dia sangat melek internet, betul? Betul nggak? Betul ya. Gen Z adalah generasi di mana generasi ini transisi dari era analog ke era digital. Paham nggak? Dari era analog sampai ke era digital. Paham kan Bapak Ibu? Paham ya? Era analog adalah era di mana sistem masih banyak serba manual. Dulu kayak koran. Betul nggak? Ada yang sampai sekarang masih baca koran? Mendengarkan musik lewat kaset atau CD apa? Disket ya. Nah, itu ya. Itu analog. Nah, Gen Z ini lahir di transisi ini antara era analog dan era digital. Digitalisasi full. Dia lahir udah yang bisa jadi pas dia lahir keluar ada mungkin orang tua yang nyetelin azannya pakai rekaman. Ini candaan orang sekarang ya. Saking digitalnya generasi Alpha, anak yang lahir di tahun-tahun generasi Alpha sampai katanya lahir aja azannya distelin rekaman gitu ya. Ini candaan orang-orang sekarang. Saking udah digital ya katanya gitu. Ya tapi wallahualam itu nggak begitu ya. Setahu saya anak kalau lahir ya bapaknya yang azanin betul ya. Nggak sampai ngambil HP direkam dengerin kuping anaknya. Saking digitalnya nggak juga. Ini candaan orang-orang sekarang. Saking anak-anak yang lahir di generasi Alpha ini sangat digital sekali. Gitu. Nah, jadi ini karakteristiknya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan generasi Z. Cuman generasi Alpha ini karena usia tertua dia baru 12 sampai 13 tahun. Jadi mungkin kita belum terlalu paham, belum terlalu melihat ya bagaimana dia ke depannya. Tapi intinya yang sekarang sudah terjadi di usia tertua generasi Alpha yaitu 12 sampai 13 tahun itu seperti ini. Yang boleh kita takjub anak generasi Alpha ini sangat melek bahasa asing. Betul nggak sih? Saya lihat anak TK, SD itu cuap-cuapnya udah pakai English. Betul ya? Kalah orang tuanya. Apalagi kalau di sekolah internasional. Ini seorang generasi Z dan generasi Alpha yaitu anak-anak kita. Kita pernah tahu nggak sih apa yang mereka rasakan, apa yang mereka mau, apa yang mereka pikir terhadap kita tentang orang tuanya? Pernah nggak
dikasih diajak ngobrol, diem aja. Giliran sama temennya terbuka, semuanya diceritain. Giliran sama saya, Bu, diem. Begitu enggak? Karena kita bingung. Kita tawarin makan dia nggak mau, di luar dia jajan. Kenapa sih udah dibikinin enak-enak, bla nggak juga. Pulang sekolah tiba-tiba masuk kamar. Kak, sini keluar kita ngumpul bareng, nggak mau, aku mau di kamar. Bingung, Bu, anak saya itu kenapa, maunya apa? Tiba-tiba dia nangis, berangkat sekolah, pulang sekolah nangis, ditanya nggak tahu kenapa. Ini sudah berhasil, bagi sebagian ini belum. Bagi yang lain ini, teori aja Bu Desi, prakteknya nggak begini, tapi lumayan membantu lah. Karena sebenarnya Gen Z dan Gen Alpha ini kan tadi yang saya katakan, Gen Z sendiri usia tertuanya masih di 26-27. Perkenalan nama sama pertanyaannya ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Desi, saya mau bertanya untuk kasus anak. Karena gini, misalnya kita memberikan contoh ya. Misalnya gini, anak lihat dong, tujuan kita itu bukan untuk membandingkan gitu Bu, hanya kita memberikan contoh. Karena pengalaman saya terutama misalnya waktu kecil, kalau melihat contoh misalnya Pak Habibie, ini saya baca biografinya atau cerita-cerita, jadi termotivasi gitu ya. Atau misalnya melihat contoh orang lain, jadi termotivasi. Tapi kalau misalnya sekarang, misalnya saya kasih contoh, nah coba lihat deh misalnya di Instagram ada apa namanya tuh orang yang kalau beliau itu misalnya ini bagus gitu dari segi pendidikan itu berhasil gitu ya, terus bisa membagi waktu misalnya. Nah, kamu coba deh lihat di situ gitu. Kalau misalnya kita lihat yang lain, anak ini bisa begini, dia tuh malah merasa ibu jangan membanding-bandingkan saya sama itu gitu loh. Saya itu nggak sampai itu, saya itu punya diri saya sendiri gitu, seperti itu. Apakah memang generasi Z dan generasi Alpha itu seperti itu? Gitu. Apakah yang kita lakukan itu salah? Dan apakah ada trik-triknya untuk bisa memotivasi anak-anak generasi Z dan generasi Alpha? Karena yang saya lihat sekarang kayaknya dia itu punya, tapi saya itu begini gitu loh, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daeng. Begini Bu, ini bagus sekali ya, bagus sekali. Artinya ini kan judulnya udah mental health assistance gitu ya. Itu udah satu pertama pokoknya. Intinya gini Bu, emang di sekolah ini perlu ada wadah seperti ini. Alhamdulillah, semoga di suasana yang cukup basah ini Allah berikan keberkahan yang tidak bertepi. Kepada Anda kakak yang solih dan solihah untuk menghadiri ayah bunda. Silakan. Silakan dicari mana memberikan tangan mungkin ayah bunda. Ada sesuatu yang sekali diungkapkan. Sama halnya seperti kita dahulu mengungkapkan perasaan dengan hal yang mudah, mengungkapkan rasa tidak sengaja kita berkata-kata. Ada cinta yang tidak terwujud oleh kata-kata. Ada kata-kata yang mewujudkan cinta hancur berantakan ketika bertemu dengan cinta. Tapi tatapan, pelukan, kisah, tangis, gembiraan adalah bahasa cinta. Setiap wilayah bunda sangat menantikan. Apa ini? Apa ini? Udah ada obat penenang. Apa ini? Udah ada Hadiah. dari segala Hadiah dari Pak Ulan.
Terima kasih bunda-bunda yang sudah sangat-sangat sabar. Jangan lupa pula ada sosok-sosok ganda yang hanya bisa diam tanpa kata-kata, tapi bukan tetapi tanpa rasa. Karena durasi bahasa yang depannya mana? sana yang lama seperti bunda ini. Kalau ketahuilah ayah-ayah hebat yang di sini adalah ayah yang penuh perhatian, yang sangat-sangat membanggakan. Ananda juga sama mengungkapkan rasa. Makanya kan kemarin Bapak kan Papa. Mama juga kaget kenapa tiba-tiba Bapak kepikiran ini. Bisa jadi ada Mama juga buka. bisa diungkapkan di sini. Tentu semua ini adalah bahasa cinta. Silakan Anda membaca pesan dari orang tua. Itu sampai Kampel kan kampel, Mbak bilang kampel, kampel. karena semua itu adalah bahasa cinta. Bapak, ini buat Paula. Selamat bahagia merayakan cinta. Ada kata-kata. Selamat berbahagia meniti memperbaiki tanda-tanda menuju keberkahan. Coba Mama pakai. Tidak masalah menangis bagi seorang laki-laki, karena seperti itulah air mata diciptakan untuk mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Gak mau yang dicopot.